Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Putra Andika, seorang dabar terkenal yang sudah banyak menciptakan suara hewan yang mulai dari sampai Sayang, aku setia kok sama kamu, gak ada yang lain. wih, suara matan kamu itu. Dari sekian banyak suara hewan yang sudah saya tirukan, namun hanya satu suara yang tembus di pasaran internasional, yaitu suara ini. Dan dikabarkan suara ini dikontrak oleh perusahaan film Jepang ternama untuk diselipkan di film mereka. Yang itu loh, yang mengandung kakek Sugiono-nya. Pasti banyak nih dari viewer saya yang mengidolakannya. Termasuk, mungkin bisa jadi saya sendiri. Sudah, jangan disesali apa yang terjadi. Daripada menangisi kenangan, mending kamu persiapkan mental untuk mengikuti alur film dari saya. Kali ini aku akan mereview film yang berjudul Gasoline Alley. Film Gasoline Alley dirilis pada Februari 2022. Film ini dibintangi oleh Bruce Willis, Lux Wilson, hingga Devon Sawa. Film ini diproduksi Saban Film dan disutradarai oleh Edward John Reich. Gasoline Alley menceritakan tentang sosok seniman tato yang bernama Jimmy Jam yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap sejumlah PSK. Jangan lama-lama, sebab channel ini tidak mengandung intro. Geser kursi, rapatkan meja, pasang mata, dekatkan telinga Anda. Langsung kita start ke alur filmnya. Di sini, sutradara mengawali alur film dengan memperlihatkan dua orang pria yang sedang asik bergosip di sebuah bar. Mereka adalah Star dan James. Scene berpindah dengan dua orang pria lain yang sedang menyelidiki kasus perkeributan yang terjadi pada malam itu. Kedua pria itu bernama Fremet dan Vargas. Mereka menemukan 4 mayat wanita cantik yang salah satunya dikenal yang bernama Star, dengan yang sudah is dead terbunuh dengan kondisi tercabik-cabik di bagian seluruh badannya. Lalu di TKP ditemukanlah sebuah korek api merupakan milik narapidana yang bernama Jimmy James. Keesokan harinya, mereka yaitu Freeman dan Vargas pun mengunjungi kedai milik Jimmy James untuk pengakuan lebih dalam perihal kasus semalam. Namun, Jimmy James membantah dan tidak mengetahui apa-apa tentang peristiwa malang itu. Tentu dengan pembelaannya, kedua polisi tersebut seakan tidak percaya, sehingga mereka mengancam akan menindaklanjuti sampai melakukan penangkapan kepadanya kapan saja jika terbukti di balik kasus pembunuhan tersebut adalah dia. Scene berpindah ke sebuah bar. Di sini Jimmy Jam mengetahui bahwa yang terakhir kali berjumpa dengan Star adalah Christine, sehingga Jimmy Jam pun bertanya mengenai peristiwa tersebut kepada si Christine. Namun jawaban Christine bahwa Jimmy terlalu berambisi untuk berjumpa dengan wanita. Dari sepulangnya Jimmy Jam yang tiada hasil, tiba-tiba dia melihat berita TV terdapat sebuah terowongan yang dapat menghubungkan Trijuana ke San Diego. Dari berita tersebut, dia merasa ada hubungannya dengan kematian wanita-wanita jalang tersebut. Jimmy Jam pun menelpon temannya, sebut saja namanya Abdul dengan inisial ASU. Jauh sekali nyambungnya anjay. Maksudnya Abdul Sulham Uzur. Dia berprofesi menggeluti dunia sutradara sebuah film yang pasti kenal dengan kakek Sugiono ini mah. Jimmy Jam menceritakan semuanya yang dia alami, termasuk dia tidak cebok semalam sebab kehabisan air di rumahnya. Skip. Mengingat hal itu membuatnya bersedih. Lalu terungkaplah bahwa di mana Abdul ini mengetahui sedikit informasi tentang gadis itu, bahwa dia mengenal salah satu dari mereka. Saat Jam melangkahkan kaki untuk pulang ke kandang, dia pun dihadang oleh detektif Varga. Saat itu juga ia merasa tidak nyaman jika harus diikuti terus kemanapun ia pergi, karena Varga sangat yakin bahwa Jimmy Jam lah pelaku dari pembunuhan tersebut, sebab terdapat sidik jarinya di korek tersebut. Setelah Varga meninggalkan Jimmy Jam, tiba-tiba sebuah mobil parkir di sebelah mobilnya dan melepaskan beberapa selongsong tembakan ke arah Jimmy Jam. Untung saja dengan sigap secepatnya Jimmy berhasil mengelak. Aduh, barusan aing berkata mengandung brand-brand ekspedisi pengiriman barang lagi nih. Kode-kode terus, woi, nyadar belum tenar channel lu. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Jimmy Jam dengan seseorang yang menembaknya tadi, dan pada akhirnya membuat mobil Jam pun ringsek. Ya jelaslah mobilnya Jam kan tahun tua. Setelah sampai di tokonya Jam pun menghubungi Roy untuk merepair mobilnya yang ringsek itu. Ketika Roy tiba, Jim pun menceritakan kronologi yang barusan ia alami
dan ia bercerita bahwa ada seseorang yang mengaitkannya dengan kasus pembunuhan tersebut. Di sini terlihat Roy pun memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Setelah itu, James pun berjanji dengan Christine untuk bertemu dengannya, sebab Christine akan pergi ke Cina. Perpisahan itu pun berujung in the hoy. James mendengar kabar bahwa mobil yang menembaknya semalam adalah mobil miliknya Versi. Namun pengakuan anak buahnya Versi bahwa mobil tersebut telah dicuri oleh seseorang. Jimmy James pun langsung mencari tahu di mana letak keberadaan rumah Versi. Lalu dia bertemu dengan seseorang polisi dan dia pun diberi alamat untuk bisa sampai ke rumah Versi. Kebetulan saat itu di rumah Versi sedang mengadakan pesta di mana hanya polisi sajalah yang bisa datang ke sana. Sesampainya di sana, Jimmy James pun menyamar sebagai polisi agar bisa masuk ke dalam rumah Versi. Sesampai di dalam rumah Versi tersebut, kemudian ada anak buah Versi yang bernama Kaiser membawanya keluar. Dan dia pun keceplosan memberitahu bahwa dia mengenal gadis itu dan berkata untuk mendapat informasi lebih lanjut, segeralah mencari keberadaan Emma. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang menguntit dari sebelah sana. Keesokan paginya, Jimmy James pun bertemu dengan Emma. Wah, mirip wanita jadi-jadian yang ada di Thailand ya kan. Hah. Emma pun menjelaskan, Versi merupakan seorang yang sangat-sangat berbahaya dan dialah dalang di balik kasus itu tersebut. Di kantor Versi, di mana penguntit tadi menceritakan semua apa yang dia saksikan dan bahwa Jimmy telah mengetahui semuanya. Keesokan harinya, Jimmy mendatangi kantor Freeman dan Vargas. Ketika mereka membuka bagasi James, mereka terkejut dengan kematian Kaiser, anak buahnya Versi. Mobil James pun ditahan guna untuk diselidiki. Jimmy James diantar pulang oleh Vargas. Lalu dia mengatakan bahwa dia mencurigai Freeman ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Kemudian Jimmy James mengunjungi teman lamanya tadi, yaitu Abdul, yang merupakan seorang sutradara untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Versi dan wanita yang menjadi korban kasus pembunuhan tersebut. Jimmy James yang telah mengetahui semuanya dari Abdul langsung bergerak mencari dan melabrak Erasmus dan menanyakan apa yang dikatakan Abdul itu benar atau tidak. Tidak puas dengan pengakuan Erasmus, Jimmy James pun mengancam agar Erasmus mau memberitahu siapa dalang di balik kasus pembunuhan tersebut. Erasmus pun terdesak dan mengaku bahwa Ploso lah pelakunya dan dia dibayar oleh Freeman untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian ia mendapat telepon dari Emma. Ia mengatakan bahwa dia berada di depan kedai Jimmy James. Lalu tiba-tiba ada yang menculik Emma. Singkat cerita, Jimmy James menelpon Vargas untuk menceritakan bahwa Ploso lah yang melakukan pembunuhan atas perintah Freeman. Akhirnya Vargas percaya kepada Jimmy James dan akan bekerja sama untuk menangkap Ploso. Ketika Jimmy James sampai di tokonya, Jimmy James pun diserang habis-habisan oleh Ploso. Namun yang namanya film action, pasti pameran utamalah pemenangnya. Yah betul, Jimmy James pun melumpuhkan Ploso dan dia mengaku bahwa dalang di balik semua itu adalah Freeman. Di sini saya akan menjelaskan siapakah sosok Freeman tersebut. Freeman itu adalah sohib karibnya Vargas di awal scene tadi. Kemudian dia mengatakan di mana markas persembunyian Freeman berada. Setibanya di sana, mereka melangsungkan adegan baku hantam atau lebih dikenal smackdown antara Freeman dan Jimmy James. Dan pada akhirnya Freeman harus tewas di tangan Jimmy James. Di setiap akhir video dari Putra Andika, pasti akan menyelinapkan kata-kata hidayah tentang kehidupan. Mungkin kalian beranggapan saya itu munafik, namun saya berpikir bisa menyelamatkan walau hanya 0,1% jiwa dari penyakit-penyakit iri hati hasil dari pemikiran. Kata hidayah dari saya, berlisanlah dengan baik, bersikaplah dengan lembut, sebab kisah hidup kalian sendirilah sutradaranya. Tetapi ingat, lisan dan sikap itulah yang menentukan kualitas kalian. Saya Putra Andika pribadi mengundurkan diri dari mikrofon saya. Semoga berjumpa kembali di cerita berikutnya. Semoga. Jika kalian menyukai video dari saya, silahkan tinggalkan like dan subscribe. Jika tidak suka, ya coba pikir-pikir kembali. Wassalam.